Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dari PT SKI Divisi FAT. Di sini kami akan membahas tentang bedah buku program Sahabat Semanggi. Oke, saya akan memperkenalkan nama saya Febri Dasa. Saya Sofia Sari dan saya Septi Andriani. Ya, untuk pada saat ini kami bertiga dari Divisi FAT akan membahas tentang buku filosofi ya tepatnya. Motivasi diri kita baik teman-teman Sahabat Semanggi. Judul buku itu adalah Rahasia Magnet Rezeki. Nah, dia sangat menarik sekali ya, magnet rezeki ya. Dan dimana ini adalah salah satu mega bestseller dari Nasrullah ya, kami mega bestseller. Sangat luar biasa rahasia magnet rezeki. Bagaimana sih rahasia magnet rezeki itu ya? Jadi di buku ini akan diterangkan beberapa penjelasan bagaimana cara kita untuk mendapatkan sebuah rezeki ya kan. Jadi buat teman-teman bisa memahami dan disimak baik-baik. Oke, akan saya mulai ya. Pertama adalah kita memulai dari bab pertama, di mana hidup dimuliakan dan dimanja. Wah, ini sangat menarik sekali dari poin ini ya, bagi teman-teman yang itu masuk pindah seperti ya. Hidup yang dimuliakan itu yang bagaimana? Yang kemudian hidup yang dimanjakan itu bagaimana? Apakah dimanjakan itu seperti layaknya kita pedicure ya kan, terus dimuliakan kita penuh respect atau penuh ingin dihormati ya kan. Nah, yang tenang saja teman-teman, nih di buku ini akan dibahas beberapa titik poin yang sangat positif baik buat kita semua. Saya akan melakukan permulaan pertama dari buku ini menerangkan adanya salah satu contoh tokoh sukses di mana dia membangun tentang Presiden Orchid ya, rumahan. Nah, dia bercerita tentang bagaimana sih kisahnya, kenapa dia bisa membangun sebuah perumahan The Orchid Residence. Nah, di sini akan saya bahas secara langsung ya buat teman-teman ya. Yang pertama, keajaiban kehidupan. Jadi orang ini bercerita tentang bagaimana dia itu bisa mendapatkan sebuah keberuntungan. Nah, mungkin kemuliaannya adalah keberuntungan ataupun yang dilakukan oleh salah satu tokoh yang diceritakan di buku ini, di mana tokoh ini mendapatkan sebuah sertifikat secara gratis. Wah, ini bukan hanya itu ya Pak ya, dengan sertifikat itu Pak. Iya, sertifikat secara gratis pasti ya. Padahal di dalam buku ini menceritakan sebuah tokoh itu terlalu dihina. Dalam artian dia dikatakan bahwa ada mengatakan wajah kamu tidak layak untuk mendapatkan uang yang banyak. Saya tahu wajah kamu bukan orang yang memiliki uang banyak. Sehingga dengan rasa iba orang tersebut memberikan 11 sertifikat ya, dan kemudian dari tokoh pertama ini kita itu membangun sebuah Resident Orchid ya, The Orchid Resident. Adalah salah satu kewajiban hidup dalam hidup dari tokoh ini yang dia rasakan, terutama adalah pembangunan rumah. Wah, ini sangat luar biasa, mendapatkan suatu hal yang gratis itu dikatakan memanjakan atau kemuliaan. Nah, kalau untuk Mbak Sofi sendiri dari cerita singkat tentang tokoh ini, yang dimana dia mendapatkan sebuah rezeki dari datang, karena kelihatan penampilannya itu kok sangat tidak meyakinkan mendapatkan uang ya kan, tapi kok saya kenapa dia mendapatkan kepercayaan sebenarnya 11 sertifikat gratis yang dimaksud dalam tema ini masalah memanjakan dan memuliakan diri kita sendiri. Itu yang bagaimana coba? Kalau Mbak Sofi bagaimana? Baik, terima kasih untuk percaya pada bab ini. Itu yang pertama, yang poin saya dapatkan itu kita itu harus percaya meskipun pada saat ini kita masih prosesnya itu masih di bawah, seperti nggak punya modal untuk membangun perumahan anak, tapi kita itu harus percaya, yakin. Dengan di sisi lain pasti teman itu atau ada yang support membantu kita untuk proses kita. Oke, jadi pada intinya kita harus percaya diri ya. Jadi kemuliaan itu menurut Mbak Sofi itu adalah kita harus memiliki rasa percaya diri yang sangat luar biasa. Baik itu nantilah kedepannya bagaimana, yang penting adalah percaya diri pada diri kita dan buat teman-teman Semanggi. Jadi kita tidak boleh namanya tidak percaya diri, tapi kita wajib percaya diri untuk bisa menghadapi kehidupan yang ada, baik itu dalam pekerjaan maupun bukan pekerjaan. Itu salah satu trik magnet rezeki kita, yaitu be your source of confidence,
don't be lazy to work. Oke. Kalau untuk Mas Santi, bagaimana menurut kemuliaan dan dimanjakan untuk diri itu bagaimana dari buku ini ya? Iya, kalau menurut saya memang pada dasarnya dimuliakan dan dimanjakan itu berkaitan ya. Jadi ketika kalau dari tadi sebenarnya Allah itu memuliakan diri kita. Ya, tadi betul kata Pak Febri. Yang penting kita percaya diri dulu, percaya dengan yang mengatur kehidupan, percaya sama kuasa Allah. Dan di situ nanti kemuliaan dari Allah itu muncul dengan apa? Dengan segala hal itu dimudahkan. Itulah kemuliaan. Tapi kemuliaan juga bisa kita dapatkan dengan kita bisa memanjakan. Memanjakan itu maksudnya membantu orang, memudahkan orang dan sebagainya. Jadi memang berkesinambungan. Jadi berbeda ketika kita menyulitkan orang, akhirnya kita sendiri pun kesulitan. Jadi saling berkaitan ya, dimuliakan dan dimanjakan. Oke, jadi dimuliakan adalah saling membantu orang, itu bisa membentuk kemuliaan pada diri kita sendiri. Untuk memanjakannya itu kita harus meyakinkan, ya kan? Jangan lupa, selain kita percaya diri juga kita meyakinkan kalau kita adalah Sang Pencipta, buat teman-teman. Jadi kita harus imani kemuliaan dan memanjakan diri. Jadi dari buku ini menjelaskan bahwa yang dijelaskan oleh Mbak Septi adalah kemuliaan dan memanjakan itu salah satu terhubungnya saling bersambungan ya, bisa menimbulkan sebuah kesuksesan atau daya tarik magnet rezeki. Oke, kita lanjut pada tema berikutnya. Tema berikutnya ini masalah guru spiritual ya. Jadi guru spiritual dan cerita dari Resident Orchid dari yang tadi masalah sebenarnya sertifikat secara gratis. Apakah butuh yang namanya bertemu dengan guru spiritual atau bagaimana? Apakah guru spiritual dalam buku ini menjelaskan ketidakmampuan kita dalam hal spiritual atau yang bagaimana? Ini menurut Mbak Sofi dan Mbak Septi seperti apa? Ya, kalau menurut saya guru spiritual itu tidak harus bertemu dengan sosok guru ya, ataupun sosok pribadi seseorang, tapi juga bertemu dengan pengalaman yang memang bisa kita ambil, bisa kita petik. Nah, dari pengalaman itu kita harus berani mencoba, berani yakin. Jangan ragu dulu ketika kita punya keinginan. Wah, misalkan ya, itu ada lahan kosong nih. Enak ini kalau misalkan dibuat rumahan. Nah, sudah nggak usah dipikirkan bagaimana caranya, maju aja, yakin saja kalau Allah berikan jalan. Nah, dengan prosesnya nanti Allah yang akan mempertemukan kita dengan guru spiritual tersebut. Untuk Mbak Sofi bagaimana? Apa sih pengertian guru spiritual dalam magnet rezeki itu? Guru spiritual kalau menurut saya itu mungkin bisa itu ya, yang menjadikan penasihat kita, yang bisa diajak sharing untuk memberikan jalan dengan mungkin cerita dan pengalaman yang dimiliki oleh guru spiritual tersebut membantu kita untuk bermotivasi dalam kehidupannya. Oke, buat teman-teman masuk dari guru spiritual ini adalah salah satu adalah pembimbing kita atau pemimpin, pemandu kita. Ya kan? Dalam buku ini menjelaskan adalah salah satu tokoh utama yang sudah diceritakan masalah itu bertemu dengan seorang guru spiritual, yaitu pemimpin. Di mana dia menjelaskan sebenarnya Allah menciptakan kita itu untuk memuliakan dan untuk dimanja dalam buku ini. Nah, dari itulah kita ada semangat untuk percaya diri, ya kan? Dan selalu siapa yang menciptakan kita, ya kan? Seperti itu ya teman-teman. Jadi guru spiritual ini adalah sebuah pembimbing kita ke depan ini. Benar apa kata Mbak Sofi yang seperti tadi dan Mbak Sofi dan barusan tadi bahwa ada sangat berkesinambungan. Jadi di samping lain kita belajar untuk masalah spiritual dan juga kita harus ada pembimbingnya juga agar kenapa magnet rezeki ini bisa benar kita dapatkan dan ada tuntunan tertentu yang harus kita laksanakan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, dari tema barusan kita akan melanjutkan tema berikutnya, yaitu masalah keajaiban yang datang ya. Nah, ini keajaiban yang datang ini bagaimana ya? Kita harus memiliki mindset optik yang bagaimana ya agar buku ini bisa menjelaskan secara detail ataupun bisa secara luas menjelaskan tentang keajaiban datang. Keajaiban datang seperti apa yang menurut teman-teman sendiri, seperti apa sih keajaiban datang dari magnet rezeki ini? Oke, mungkin dari saya dulu ya.
Nah, kalau dari pribadi saya, sebenarnya kehidupan itu penuh dengan keajaiban jika kita yakini. Nah, khusus cukup dengan kita yakin saja, sebenarnya keajaiban pun bisa datang dengan sendirinya. Kadang pun kita pernah merasakan ya, jujur seperti saya sendiri. Ketika saya mengalami kesulitan, terus ketika kesulitan itu datang, kita hanya bisa pasrah dan terus melangkah. Nah, disitulah nanti kita akan temukan keajaiban disertai dengan kemudahan-kemudahan yang Allah datangkan. Ya, seperti kadang kita juga merasa seperti wah pengen ini nih, pengen makan apa misalkan seblak gitu, wah nggak ada uang nih. Nah terus setelah beberapa hari tahu-tahu ada tetangga mungkin yang memberi seblak. Sebenarnya itu juga keajaiban Allah yang mengabulkan doa-doa kita tanpa kita harus selalu meminta. Itu saja cukup dengan keyakinan. Oke, untuk Kalau menurut saya keajaiban yang akan datang itu, menurut pribadi saya itu, meskipun kita sekarang dalam keadaan susah itu, kalau ibaratnya itu ada pelapis kalau hujan badai. Jadi meskipun sekarang banyak ujian, cobaan kita susah, tapi itu keajaiban yang datang itu pasti ada, entah kapan gitu. Keajaiban itu kemudahan ya. Terima kasih banyak buat teman-teman ya. Hampir sekali teman-teman kita bersama-sama bahwa keajaiban itu kita harus percaya ya, datang tanpa hujan pada langit, kita harus dengan puasa. Benar sekali. Nah, salah satu contohnya dalam buku ini adalah The Orchid Presiden. Nah, ini salah sebuah keajaiban. Di mana seorang yang kelihatannya tidak memiliki kemampuan untuk uang banyak, ternyata dia mendapatkan bisnis secara gratis salah satunya, dan ini tercapai pada bulan Mei 2016 di mana The Orchid reality show itu muncul. Inilah salah satu dasar dari tokoh utama kita, The Orchid Presiden. The Orchid Presiden ini ditampilkan dalam TV. Ternyata dia berawal bukan dari modal uang pribadi, tapi dari keajaiban yang datang berdasarkan guru spiritual, bahwa kita memuliakan diri kita dan memanjakan diri kita. Baik, terima kasih buat teman-teman sahabat semanggi untuk pembahasan tema pada saat ini cukup sekian. Mohon maaf jika dari penjelasan kami kurang detail dan kurang jelas untuk bisa dicerna dengan baik. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.